Jadon Oosterwolde ya bisa membela timnas Indonesia karena ya banyak dari kalian berharap dan banyak supporters. Aku yakin juga selalu komen di IG-nya untuk ya dia join ke timnas. Guys, ada yang buat nih. Jadon Oosterwolde, welcome to Indonesian National Team. Jadon Oosterwolde. Jadon Oosterwolde membela timnas Indonesia. Indonesia kembali dibuat heboh. Nama Jadon Oosterwolde tiba-tiba mencuat. Peluangnya membela timnas Indonesia kini semakin terbuka setelah pemerintah mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas. Di saat yang sama, Jai Itzes kirim pesan menyentuh dari Italia, sementara Jordi Weerman terang-terangan mengaku sudah tidak sabar mengenakan jersey merah putih. Lantas, apakah ini menjadi awal datangnya kekuatan baru untuk Garuda? Peluang timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama Jadon Oosterwolde disebut-sebut kembali menarik perhatian setelah pemerintah Indonesia mengusulkan perubahan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Jika aturan tersebut benar-benar terrealisasi, jalan bagi sejumlah diaspora untuk membela Indonesia berpotensi menjadi lebih terbuka. Nama Jadon Oosterwolde sendiri bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bek bertubuh tinggi tersebut memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya, dan saat ini berkarir di Eropa. Kualitasnya sebagai pemain belakang membuat namanya pernah masuk radar Indonesia. Bahkan pendekatan terhadap sang pemain disebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, ada satu persoalan besar yang selama ini menjadi pertimbangan. Jadon masih memiliki karir dan status kewarganegaraan di Eropa. Karena itu, keputusan untuk membela Indonesia tentu bukan perkara sederhana. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari status kewarganegaraan hingga masa depan karir profesionalnya. Situasi tersebut kemudian menjadi menarik setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 di DPR RI pada 14 Agustus 2026. Usulan ini menjadi perhatian karena salah satu kelompok yang disebut dapat memperoleh manfaat adalah diaspora dengan talenta khusus, termasuk atlet profesional. Jika nantinya aturan tersebut benar-benar disahkan, konsepnya tentu akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan kewarganegaraan Indonesia. Para diaspora tertentu berpotensi tidak harus langsung kehilangan kewarganegaraan asal ketika memilih menjadi warga negara Indonesia, tentu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Bagi dunia olahraga, kebijakan seperti ini bisa membuka peluang baru. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkembang di Eropa, tetapi sebagian masih mempertimbangkan konsekuensi administratif dan profesional sebelum memilih membela Garuda. Disinilah nama Jadon Oosterwolde kembali menjadi menarik. Dengan postur mencapai sekitar 189 cm dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, ia memiliki profil yang cukup ideal untuk memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia. Bayangkan jika pemain dengan pengalaman Eropa tersebut benar-benar bersedia mengenakan jersey merah putih. Lini belakang Indonesia akan memiliki tambahan pemain dengan karakter fisik kuat, pengalaman internasional, dan pemahaman sepak bola Eropa yang bisa memberikan warna berbeda. Namun, perlu digarisbawahi bahwa perubahan aturan kewarganegaraan tidak otomatis membuat Jadon menjadi pemain timnas Indonesia. Tetap dibutuhkan keputusan pribadi sang pemain, proses administrasi, persetujuan pemerintah, serta tahapan sepak bola sesuai regulasi yang berlaku. Sebelumnya, Jadon juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pendekatan dari pihak Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia disebut mengakui bahwa komunikasi dengan Indonesia bukan sesuatu yang baru. Bahkan, pendekatan tersebut disebut dilakukan secara berkala. Akan tetapi, pada saat itu Jadon masih memiliki satu tujuan utama. Ia ingin terlebih dahulu memperjuangkan peluang untuk menembus timnas Belanda. Keputusan tersebut sangat masuk akal mengingat ia sedang membangun karir di kompetisi Eropa. Artinya, persoalan Jadon bukan karena dirinya menutup pintu untuk Indonesia. Justru tantangannya adalah bagaimana sang pemain menentukan prioritas antara karir internasional bersama Belanda dan kesempatan membela negara asal leluhurnya. Kini situasinya bisa saja berubah. Usulan kewarganegaraan ganda terbatas berpotensi menghilangkan salah satu kekhawatiran terbesar yang selama ini dihadapi diaspora. Namun sekali lagi, semua masih bergantung pada proses politik, hukum, serta keputusan sang pemain. Jika Jadon pada akhirnya memilih Indonesia, persaingan di lini belakang Garuda tentu akan semakin ketat. Indonesia sudah memiliki sejumlah pemain belakang yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri dan kompetisi level tinggi.
Kombinasi pemain seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, dan tambahan Jaden tentu akan membuat pilihan pelatih semakin banyak. Persaingan tersebut justru bisa menjadi hal positif karena setiap pemain dituntut untuk terus meningkatkan performanya. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju kepada Jai Itzes yang baru-baru ini ikut menyampaikan pesan untuk masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Melalui akun media sosial klubnya di Italia, Jai menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa daerah. Ia menyampaikan salam dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa sebelum memberikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Pesan sederhana tersebut langsung mendapatkan respons positif dari para penggemar. Banyak yang merasa senang melihat pemain yang berkarier di Eropa tetap menunjukkan kedekatan dengan Indonesia. Jai sendiri memang memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Setelah proses naturalisasinya selesai, ia kemudian mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia dan perlahan menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Garuda. Kini Jai bahkan dipercaya mengenakan ban kapten. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional bagi perkembangan timnas Indonesia. Menariknya, bukan hanya Jai yang memberikan ucapan untuk Indonesia. Rekan setimnya di klub Italia juga ikut menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Indonesia. Walaupun tidak memiliki darah Indonesia, kedekatannya dengan Jai membuat pesan tersebut mendapatkan perhatian dari publik. Sementara itu, kabar lain datang dari Jordi Weerman yang juga sedang menunggu proses naturalisasi untuk mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Pemain tersebut secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk segera mendapatkan status sebagai WNI. Jordi mengaku dirinya masih menunggu perkembangan proses tersebut. Ia berharap semuanya bisa berjalan dengan cepat karena menurutnya kehadirannya dapat memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Bagi Jordi, kesempatan membela Indonesia bukan hanya tentang karir. Ia menyebut bermain untuk timnas Indonesia sebagai sebuah kehormatan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keinginannya bukan sekadar mengejar status pemain internasional, tetapi juga memiliki motivasi untuk memberikan kontribusi. Sambil menunggu proses naturalisasi, Jordi memilih tetap fokus bersama klubnya. Ia terus bekerja keras menjaga performa dan berusaha menjalankan hal-hal yang memang bisa dikontrolnya sebagai seorang pemain profesional. Jordi juga pernah mendapatkan pengalaman spesial ketika tampil bersama Indonesia All Stars menghadapi Aston Villa di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun belum berstatus pemain timnas Indonesia, momen tersebut membuatnya merasakan langsung atmosfer luar biasa sepak bola Indonesia. Pengalaman bermain di hadapan pendukung Indonesia tentu bisa semakin memperkuat keinginannya untuk suatu hari nanti tampil secara resmi bersama Garuda. Namun proses naturalisasi tetap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dirinya dapat menjalani pertandingan resmi bersama timnas Indonesia. Di tengah semua kabar tersebut, publik kini kembali menantikan langkah berikutnya dari pemerintah dan PSSI. Apakah aturan kewarganegaraan ganda terbatas benar-benar akan menjadi pintu baru bagi para pemain diaspora kelas atas? Jika regulasi tersebut nantinya disahkan dengan mekanisme yang sesuai, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin mudah mempertahankan hubungan dengan talenta-talenta keturunan yang berkarier di luar negeri. Ini bisa menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola. Namun, satu hal yang harus diingat, perubahan aturan bukan berarti semua pemain keturunan otomatis memilih Indonesia. Mereka tetap memiliki keputusan pribadi, karir, keluarga, dan target profesional masing-masing. Karena itu, pendekatan yang tepat tetap menjadi kunci. Untuk Jaden Oosterwolde, bola kini seolah berada di tengah lapangan. Indonesia memiliki peluang untuk kembali melakukan pendekatan, sementara sang pemain juga harus menentukan apakah masa depannya akan terus diperjuangkan bersama Belanda atau membuka lembaran baru bersama negara leluhurnya. Jika akhirnya Jaden memilih merah putih, kedatangannya tentu akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia. Tetapi sebelum itu terjadi, publik harus menunggu bagaimana proses regulasi berjalan dan bagaimana keputusan akhir sang pemain. Yang jelas, perkembangan ini menunjukkan bahwa proyek membangun timnas Indonesia semakin serius. Bukan hanya mengandalkan pemain yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang bagi talenta diaspora untuk memberikan kontribusi bagi negara. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah Jaden Oosterwolde benar-benar akan menjadi nama berikutnya yang memperkuat benteng pertahanan timnas Indonesia?
Atau justru sang pemain tetap memilih mengejar impiannya bersama Belanda? Jawabannya tentu hanya waktu yang akan menentukan.